Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mereview kembali mengenai pertemuan pertama pada mata kuliah Sosiologi Antropologi yang diampu oleh Ibu Esi Zulpiani, SPSI, MHKes. Sebelum kepada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Fitri Aulandari dengan NIM 21223091 kelas B, Program Studi Gizi. Nah, pembahasan pada kali ini meliputi pada 4 bagian. Yang pertama yaitu definisi sosiologi dan antropologi. Yang kedua ada ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Yang ketiga ada persamaan dan perbedaan sosiologi dan antropologi. Dan yang terakhir yaitu peran sosiologi dan antropologi pada bidang gizi. Apa itu sosiologi dan antropologi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita bahas sosiologi. Definisi sosiologi. Istilah sosiologi ini menurut Auguste Comte berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata sosios dan logos. Sosios ini artinya teman atau sesama, dan logos berarti cerita. Jadi menurut arti katanya, sosiologi berarti cerita tentang teman atau kawan. Sebagai ilmu, sosiologi merupakan sebuah pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, muncul pada abad ke-19, yang dipopulerkan oleh seorang filosof Prancis yang bernama Auguste Comte. Di dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, ia menjelaskan bahwa untuk mempelajari masyarakat harus melalui urutan-urutan tertentu, yang kemudian akan sampai pada tahap akhir, yaitu tahap ilmiah. Dengan demikian, Comte merintis upaya penelitian terhadap masyarakat, yang selama berabad-abad sebelumnya dianggap mustahil. Atas jasanya memperkenalkan istilah sosiologi, maka Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi. Ia mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga sosiologi terlepas dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19. Berikut definisi sosiologi menurut beberapa ahli. Ahli yang pertama ada Rose and Warren mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Ahli yang kedua yaitu ada Max Weber yang mengatakan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan tindakan yang ada di sosial. Tindakan sosial sendiri di sini didefinisikan sangat subjektif bagi individu dan tertuju pada perilaku orang lain yang diamati. Ahli yang ketiga yaitu ada Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang muncul di dunia sosial masyarakat. Yang keempat yaitu ada Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan mengatakan bahwasannya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial dalam sebuah masyarakat. Struktur sosial yang dimaksud adalah semua jalinan antar unsur sosial yang pokok pembentuk seperti kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Dan yang terakhir yaitu ada dari Astrid S. Susanto. Ia mengatakan bahwa sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari semua hal yang muncul, gejala-gejala dalam masyarakat dan yang terjadi berulang-ulang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada konsep-konsep dasar sosiologi. Konsep yang pertama yaitu ada empiris. Empiris ini didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi atau menduga-duga. Konsep yang kedua yaitu ada teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.
Konsep yang ketiga yaitu kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas, sehingga memperkuat teori-teori yang lama. Dan yang terakhir, konsep yang terakhir yaitu ada non-etis, yaitu pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Nah, yang kedua yaitu pembahasan mengenai antropologi. Definisi antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani, anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, sekaligus makhluk sosial. Secara etimologi, antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosialnya meliputi berbagai aspek. Salah satu aspek yang bermakna dalam kehidupan manusia yang juga mencirikan kemajuannya yaitu pada kebudayaan. Kebudayaan akar katanya dari kata budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kata budaya dan atau budi ini berasal dari bahasa Sanskerta. Dengan demikian, kebudayaan itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi atau akal. Kebudayaan tidak hanya meliputi bahasa, peralatan, industri, seni, ilmu, hukum, pemerintahan, moral, dan keyakinan saja, melainkan meliputi juga peralatan material atau artefak yang merupakan penjelmaan kemampuan budaya yang menghasilkan pemikiran yang berefek praktis dalam bentuk bangunan, senjata, mesin, media komunikasi, perlengkapan seni, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada konsep-konsep dasar antropologi. Konsep yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia yang disepakati bersama untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku. Konsep yang kedua yaitu tradisi. Kebiasaan turun-temurun yang sukar untuk terlepas dari masyarakat. Namun, karena pengaruh komunikasi dan informasi yang terus-menerus melanda kehidupan masyarakat, tradisi tadi mengalami pergeseran. Konsep yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hal yang diperoleh oleh manusia dalam kehidupannya melalui panca indera manusia. Konsep yang keempat yaitu ilmu. Ilmu merupakan suatu tindakan sadar manusia dengan tujuan untuk meraih pemahaman dari apa yang diteliti dan dilakukannya. Yang kelima yaitu ada teknologi. Teknologi merupakan ciptaan manusia yang bertujuan untuk memajukan peradaban manusia. Teknologi mempengaruhi bagaimana peradaban manusia berubah dari waktu ke waktu. Konsep yang keenam yaitu norma. Norma merupakan nilai-nilai yang mengatur, membatasi, dan menjaga keserasian hidup bermasyarakat. Konsep yang ketujuh yaitu seni. Seni ialah hasil cipta rasa manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan sulit untuk ditiru oleh orang lain. Konsep yang kedelapan yaitu bahasa. Bahasa merupakan suatu alat dalam masyarakat yang berguna dan mampu menyampaikan pesan antar orang satu dengan yang lainnya. Konsep yang terakhir yaitu lambang. Lambang merupakan suatu bentuk tertentu yang mampu menyatakan hal tertentu dan memiliki maksud tertentu dari hal yang dimaksud. Selanjutnya yaitu macam-macam disiplin ilmu antropologi. Disiplin ilmu antropologi yang pertama yaitu ada paleontropologi. Paleontropologi merupakan ilmu tentang asal-usul terjadinya evolusi makhluk manusia dengan mempergunakan bahan penelitian melalui sisa-sisa tubuh yang telah membantu atau fosil-fosil manusia zaman ke zaman yang tersimpan dalam lapisan bumi dan didapat dengan berbagai penggalian. Yang kedua yaitu ada antropologi fisik.
Antropologi fisik merupakan bagian ilmu antropologi yang mempelajari suatu pengertian tentang sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia jika dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya, baik lahir atau fenotipik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi badan, dan bentuk tubuh maupun sifat bagian dalam atau genotipik seperti golongan darah dan sebagainya. Manusia di muka bumi ini terdapat beberapa golongan berdasarkan persamaan mengenai beberapa ciri tubuh. Pengelompokan tersebut di dalam ilmu antropologi disebut ras. Macam-macam disiplin ilmu antropologi yang selanjutnya yaitu ada etnolinguistik atau antropologi linguistik. Antropologi linguistik ini merupakan suatu ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu antropologi, dengan berbagai metode analisis kebudayaan yang berupa daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dari beratus-ratus bahasa suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat di muka bumi. Dari bahan ini telah berkembang ke berbagai macam metode analisis kebudayaan, serta berbagai metode untuk menganalisis dan mencatat bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan. Disiplin ilmu yang selanjutnya yaitu ada prehistori. Prehistori merupakan ilmu tentang perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia sejak sebelum manusia mengenal tulisan dan huruf. Dalam ilmu sejarah, seluruh waktu dari perkembangan kebudayaan umat manusia yaitu kira-kira 800.000 tahun yang lalu hingga sekarang dibagi menjadi dua bagian yaitu masa sebelum mengenal tulisan atau huruf dan masa setelah mengenal tulisan atau huruf. Sub-ilmu prehistori ini sering disebut ilmu arkeologi. Di sini ilmu arkeologi sebenarnya adalah sejarah kebudayaan zaman prehistori. Disiplin ilmu antropologi yang terakhir yaitu ada etnologi. Etnologi merupakan bagian ilmu antropologi tentang asas-asas manusia yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari bangsa-bangsa tertentu yang tersebar di muka bumi ini pada masa sekarang. Belakangan ini, sub-ilmu etnologi telah berkembang menjadi dua aliran. Aliran pertama menekankan pada penelitian diakronik yang disebut descriptive integration, sedangkan aliran kedua yang menekankan penelitian sinkronik dinamakan penelitian generalizing approach. Materi yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi ini mencakup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan yang meliputi yang pertama yaitu kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Ruang lingkup sosiologi yang kedua yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Yang kelima, masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ruang lingkup antropologi sendiri ini terbagi menjadi dua konsep dasar, yaitu yang pertama antropologi fisik. Antropologi fisik ini mengacu pada bagian secara sistematik terhadap manusia sebagai organisme biologis. Dalam ruang lingkup ini terbagi menjadi dua pokok persoalan, yaitu paleoantropologi yang merupakan bagian dari antropologi fisik yang mempelajari asal-usul dan termasuk juga evolusi manusia berdasarkan bukti fosil yang ditemukan, dan somatologi yang merupakan bagian dari antropologi fisik yang mempelajari keanekaragaman manusia yang dipandang dari sudut ciri-ciri fisik. Ruang lingkup antropologi yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya ini mempelajari tentang asal dan sejarah kebudayaan manusia, evolusi kebudayaan dan pembangunannya termasuk bentuk dan fungsi kebudayaan manusia.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai persamaan dan perbedaan sosiologi dengan antropologi. Yang pertama, persamaan sosiologi dengan antropologi. Persamaan sosiologi dengan antropologi. Antropologi sosial atau budaya mengkaji tentang masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai pengertian asas-asas kehidupan masyarakat dan kebudayaan pada umumnya. Dan ini pun merupakan suatu kajian dari sosiologi. Dengan demikian, kajian kedua ilmu tersebut sama, yaitu objeknya adalah masyarakat. Baik antropologi maupun sosiologi adalah dua ilmu yang masing-masing dapat diterapkan pada masa lalu ataupun masa kini. Keduanya juga sama-sama mempelajari tentang masyarakat. Objek studi sosiologi adalah masyarakat dengan fokus hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang timbul dari hubungan antar manusia tersebut. Sedangkan objek studi antropologi meliputi pengkajian tentang antropologi budaya yang mempelajari sejarah kebudayaan manusia di masa purbakala, perkembangan bahasa serta perilaku dan kebudayaan berbagai masyarakat di dunia, dan antropologi fisik yang mempelajari evolusi, ras, serta perkembangan perilaku makhluk primata yang mencakup manusia. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan sosiologi dengan antropologi. Perbedaan sosiologi dengan antropologi. Sosiologi ialah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat sebagai satu kesatuan, baik itu sistem, interaksi, kekuasaan, mata pencarian, karakter kelompok, dan lain sebagainya. Sedangkan antropologi ialah sebuah ilmu yang mempelajari individu sebagai bagian masyarakat, bagaimana individu-individu tersebut memiliki peran dan berperan dalam masyarakat. Antropologi ini juga cenderung untuk mengkaji apa itu manusia, fisik, dan kebudayaannya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai peran sosiologi dan antropologi pada bidang gizi. Peran sosiologi pada bidang gizi. Yang pertama yaitu sebagai ahli riset, penelitian ilmiah, dan pembinaan pola pikir terhadap masyarakat. Yang kedua, konsultan kebijakan yang menganalisis fakta sosial, dinamika sosial, dan kecenderungan proses serta perubahan sosial. Peran yang ketiga yaitu sebagai teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Yang keempat, peran sebagai pendidikan kesehatan, wawasan dan pemahaman terhadap tenaga kesehatan atau pengambil kebijakan kesehatan. Peran antropologi pada bidang gizi. Antropologi merupakan ilmu yang menjadi salah satu pasangan ilmu gizi dalam menerapkannya di masyarakat. Karena dengan mempelajari antropologi masyarakat, akan diketahui bagaimana keadaan gizi masyarakat tertentu sehingga dapat menjadi solusi dalam permasalahan gizi yang ada. Jadi, inilah penyebab keterkaitan tentang budaya masyarakat yang memiliki kebiasaan makan yang berhubungan erat pada kesehatannya. Namun, berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Sehingga antropologi dapat menjadi media untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa yang mempengaruhi tentang budaya masyarakat dengan kesehatan dan gizi masyarakat itu sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga ilmu yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.